saya garis bawahi kepada seluruh jajaran, jangan dianggap ini sebagai given, tapi harus bisa kita kendalikan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. Mohon maaf Bapak Gubernur, dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Saya nggak mau debat loh. Saya tidak dididik untuk berdebat. Kalau terkait dengan giant sea wall yang besar di luar, itu harus dikaji lagi. Karena banyak studi yang sekarang justru mempertanyakan kembali kemanfaatan dari itu. Mengapa? Karena berbeda dengan banyak tempat lain, di Jakarta ini teluknya itu muara 13 sungai. Jadi kalau kita membangun sebuah dinding di luar dan air masuk ke teluk dan tidak ada jalan keluar, itu punya potensi masalah tersendiri. Jadi jangan sampai kita melakukan sekarang, di kemudian hari anak cucu kita menengok, Pak ini kok airnya jadi kumpulan air tak bersih kumpul di sini, gitu ya. Lalu ada taman yang posisinya di samping sungai, sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu, kemudian hari-hari berikutnya itu kembali seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Bapak Ibu, saya ingin ajak ingat-ingat sebentar ya Mas. Baju laki-laki tradisional itu semua polos Bapak Ibu. Coba lihat. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, tidak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju, dan ketika pertama kali digunakan orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran, yang ngerti pakem, diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Mas Anies, orang selalu bicara soal macet, ya, dan di dalam visi misi selalu dikatakan macet itu persoalan di DKI Jakarta. Cuman saya ingin melihat sebenarnya begini, macet itu kan bukan persoalan, dia itu fenomenanya, simptomnya. Yang ingin kita tahu itu sebenarnya apa sebenarnya penyebab kemacetan yang ada di Jakarta ini. Tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan Jakarta diasosiasikan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan tuh nggak betul juga sih. Tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet jalanlah jam 2 pagi. Nggak ada kendaraan di situ. Nah, Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi.
kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik, airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta, dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan sejumlah izin mendirikan bangunan untuk sejumlah pulau reklamasi di pantai utara Jakarta. Kalimat itu menarik memang, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Begini Pak Anies, Pak Riza, kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan, kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai-bagai permasalahan DKI Jakarta. Betul! Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak, permasalahan-permasalahan lainnya. Kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta, dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat.